Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pengojek daring se-Cirebon Raya berunjuk rasa meminta pemerintah melindungi mereka dengan regulasi yang jelas. Meski hujan sudah mulai turun di sejumlah wilayah di Jawa Barat, warga Kabupaten Sukabumi, Kota Banjar, dan Kabupaten Tasikmalaya masih mengalami krisis air bersih. Seorang wanita tewas di dalam kamar rumahnya di Kota Bandung setelah mendengar keributan dengan suaminya. Meski hujan sudah mulai turun di sejumlah wilayah di Jawa Barat, warga Kabupaten Sukabumi, Kota Banjar, dan Kabupaten Tasikmalaya masih mengalami krisis air. Saat ini mereka membutuhkan bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Sumber mata air di bantaran Sungai Cimandiri, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, belakangan menjadi sumber utama air bersih bagi warga Kampung Ciwangun, Desa Wangun Reja, dan Kampung Saluyu, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Limbur Situ, Kota Sukabumi. Terletak di batas alam kota dan Kabupaten Sukabumi, mata air ini tak pernah kering meski dilanda musim kemarau panjang. Meskipun jauh, warga tetap datang untuk mengambil air. Krisis air bersih juga masih dialami warga Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Setelah sumur mereka kering akibat beberapa bulan terakhir tak turun hujan, kini warga tergantung pada bantuan air dari pemerintah. Warga harus berjalan ke bawah perkebunan untuk mengambil air di mata air. Namun jumlahnya sangat sedikit dan tak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga mengaku sudah meminta bantuan air melalui aparat desa dan telah menyiapkan wadah air jika sewaktu-waktu bantuan air datang. Namun, bantuan air yang biasanya diberikan 2 kali dalam seminggu belum juga datang. Udah 2 bulan lah lebih, 2 bulan, nanti 3 bulanan lah kekeringan. Emang di sini total. Ya, total. Airnya ngambilnya dari mana ini, Pak? Dari itu Binuang, tuturah yang lengkop-lengkop, tapi itu. masih kurang, cuma Kurang. sedikit. Itu dari kiriman dari pemerintah, BPBD sendiri gimana, Pak? Nanti dikirim laporan ke desa, katanya nanti udah bulan sekarang. Nah, ada di desa itu udah aja siapkan wadahnya, nanti laporan ke kota. Gitu. Ini kemarau ini sering Pak kejadian? Udah 2-3 kali. Warga Kampung Kebon Kelapa, Desa Wangun Reja, Kabupaten Tasikmalaya langsung berkumpul dengan membawa berbagai macam wadah air saat mobil tangki air bantuan dari Satlantas Polres Tasikmalaya datang ke kampung mereka. Warga sangat membutuhkan bantuan air bersih karena saat ini mereka harus berjalan kaki sejauh 1 km untuk bisa mengambil air di mata air terdekat. Kakak di sini yang sudah kesulitan air. Sekitar 100 kakak ya? 100 kakak. Berarti berapa ratus warga? Ada 400-an lebih. 400 ada nggak? Lebih. Lebih betul. Ibu sehari-hari ngambil air bersih kemana, Bu? Ke bawah. Berapa kilo dari sini? Berapa kilo ya? Jauh. Jauh, ada sekilo lebih ada. Ada. Itu airnya cukup nggak buat kebutuhan apa saja ngambil dari bawah itu? Buat mandi atau buat apa? Iya, buat mandi, buat masak, buat ya kebutuhan sehari-hari aja. Buat jualan, yang jualan kan ngambil air bersih dari bawah. Pendistribusian air bersih adalah bentuk kepedulian pihak kepolisian terhadap kondisi masyarakat yang saat ini membutuhkan air bersih akibat musim kemarau. Penyaluran bantuan air bersih untuk warga dilakukan bekerja sama dengan PDAM Tirta Sukapura. Tim Liputan melaporkan. 5 hektar sawah terancam gagal panen akibat kekeringan. Koramil bersama petani di Kabupaten Sukabumi melakukan normalisasi saluran irigasi dan membersihkan sampah pada Rabu siang. Dampak kemarau panjang menjadikan masa panen 40 hektar lahan sawah di Kampung Marinjung Hilir, Desa Karangpapak, Kecamatan Cisolok ini tertunda. Padahal usia tanaman padi milik kelompok Tani Widiantani sudah memasuki masa panen. Bulir padi juga sebagian besar kosong akibat tanaman kekurangan air.
Kering Pak. Sampai belah barulah. Ini harusnya panen ya Pak ya? Ini seharusnya sudah panen Pak. Tunjukkan apa didinya Pak. Nah, ini seharusnya udah masa panen, tapi ini kenyataannya kosong, tidak berbuah, tidak ada padinya di dalamnya. Sudah 1 bulan, saluran irigasi Cimarinjung tidak mengalirkan air ke areal persawahan. Agar air bisa mengalir lancar hingga ke persawahan warga, kelompok tani bersama warga dan Koramil Cisolok membersihkan saluran irigasi dari sampah. Gotong royong warga dan anggota Koramil juga menambal kebocoran saluran irigasi sepanjang hampir 1 km dari hulu ke hilir. Untuk menyedot air ke lahan persawahan yang mengalami kekeringan, Koramil Cisolok mengerahkan 22 unit pompa dinas yang disebut Brigade Kodim. Jadi kita ini ada punya bekal pompa ya, bekal pompa yang sebutnya brigade kita Brigade Kodim kebetulan pompa dinas. Ya, pompa dinas kita Brigade Kodim di Cisolok sendiri kita ada 22 unit. Ya, itu bisa dipindahkan sesuai kan dengan kebutuhannya. Contoh di sini kurang air, kita cari sumber airnya, kita sedot untuk mengaliri. Nah, itu fungsinya brigade. Saat ini setidaknya ada 30 titik kebocoran di saluran irigasi yang sudah teratasi. Petani berharap dalam waktu sepekan aliran air saluran irigasi bisa kembali lancar sehingga petani bisa memulai masa tanam padi. Pemerintah Kabupaten Sukabumi saat ini sudah menetapkan wilayah Kabupaten Sukabumi siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan terhitung sejak tanggal 1 Agustus hingga 30 September. PMK meminta masyarakat untuk selalu waspada dan siaga terhadap dampak musim kemarau. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. KPU Kabupaten Tasikmalaya masih melakukan verifikasi dokumen administrasi yang diserahkan para bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan mengikuti Pilkada 2024. Setelah lengkap dan diumumkan hasilnya, masyarakat bisa menanggapi kebenaran dokumen para bapaslon bupati tersebut. KPU Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan verifikasi administrasi pendaftaran 3 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya yang mendaftar untuk mengikuti Pilkada 2024. Dari hasil verifikasi, KPUD menyatakan ada 2 pasangan calon yang belum lengkap dokumennya, sehingga berkas kedua paslon itu dikembalikan oleh KPUD untuk segera diperbaiki. Selain verifikasi administrasi, KPU juga telah melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan oleh bakal pasangan calon. Setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap dan diterima, tahap berikutnya adalah pengumuman hasil verifikasi dan masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Klarifikasi terhadap persyaratan calon yang ada dan hasilnya kemarin sudah kita sampaikan kepada masing-masing pasangan calon. Memang ada perbaikan kemarin dari 2 pasangan calon dan hari ini sudah selesai diperbaiki. Yang nantinya hasil pengumuman ini nanti kita menunggu dari tanggapan dari masyarakat. Dari hasil verifikasi semua persyaratan. Tiga-tiganya udah MSK atau mungkin belum? Ya, yang kemarin itu sudah MS karena memang kemarin ada perbaikan. Ini juga perbaikan karena ada memang fotonya itu latarnya harus putih, itu tidak putih sehingga ada perbaikan. Terkait syarat pendidikan, KPU Kabupaten Tasikmalaya mengungkapkan mayoritas calon menyerahkan ijazah SMA sesuai dengan syarat minimal pendidikan. Namun jika ada calon yang menggunakan gelar, maka ijazah gelar tersebut harus dilampirkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.